1.46 dari Kota Tangerang dengan fasilitator Bapak Joko Sugianto MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Wildan SPD akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang modul 2.3 tentang praktek coaching. jalan-jalan ke Sukasari. Cakep. Jangan lupa membeli ikan. Cakep. Inilah video dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fira. Waalaikumsalam Bu Yaya. Apa kabarnya hari ini Bu Fira? Alhamdulillah Bu Yaya, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Saya dengar nih Bu Fira mau melakukan coaching ya hari ini ya? Iya betul Bu. Sebelum Bu Fira melakukan coaching, ada beberapa yang saya tanyakan ya Bu Fira terkait pelaksanaan coaching nanti. Apakah boleh Bu Fira? Boleh banget Bu Yaya. Jadi nanti Bu Fira pas melaksanakan coaching, coach dan coachingnya akan saya amati nih Bu Fira nih. Akan saya buat nilai apakah sesuai dengan rubrik yang sudah ada, sesuai dengan jalur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach yang Bu Fira sampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching sendiri ya Bu Fira, yaitu pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Bu Fira? Sangat boleh Bu Yaya. Apa yang ingin ditanyakan Ibu? Pertama sih tentang kompetensi yang ingin Bu Fira kembangkan dalam proses coaching itu. Jadi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya dari proses coaching nanti itu yang pertama yang kesadaran penuh Bu, Ya. kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu pada coach saya. Oh, berdasarkan jawaban Bu Fira ada 3 hal yang ingin dikeluarkan ya, berarti kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga ini nih yang spesifik menurut Bu Fira yang akan dikembangkan tuh pada saat coaching nanti yang mana ya Bu Fira ya? Yang lebih spesifik Bu yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan secara aktif Bu ya, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya nanti Bu. Oh, oke. Jadi ada 3 kompetensi ya yang akan dikembangkan. Jadi yang dikembangkannya hanya 2 ya, yaitu kira-kira indikator pencapaiannya dari coaching yang Bu Fira, yang diharapkan apa tuh Bu Fira ya? Yang saya harapkan itu Bu Yaya setelah proses coaching ini nanti saya ingin coach saya itu Bu dapat mengembangkan kompetensi yang dia miliki Bu, Ya. serta untuk menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri dan langkah-langkah mengenai rencana aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coach saya Bu Yaya. Oh, berarti ada 2 indikator ya? Iya Bu. Baiklah kalau begitu Bu Fira, terima kasih atas jawabannya. Selamat menjalankan coachingnya nanti ya. Semoga proses coachingnya berlangsung dengan baik dan nanti pas habis observasi kita ngobrol lagi ya Bu Fira ya. Ya, baik Bu Yaya, siap. Terima kasih ya Bu Yaya. Ya, sama-sama Bu Fira, semangat terus ya. Ya, mari Bu Yaya, saya mau persiapan coaching ya Bu. Silakan. Coachingnya mana? Coaching. Pasca coaching. Bu Fira, tadi saya lihat Bu Fira sudah melaksanakan coaching ya. Iya Bu, benar. Tadi saya sudah melaksanakan coaching Bu. Lalu bagaimana Bu Fira? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Jadi tadi saya sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Jadi setelah saya mendampingi atau mengobservasi Bu Fira, setelah saya melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan pada Bu Fira. Ya, boleh Ibu. Yang pertama adalah setelah coaching selesai, apa yang Bu Fira dapatkan dari proses coaching tersebut terkait dengan indikator pencapaian yang telah Bu Fira sampaikan atau Bu Fira tetapkan pada waktu itu? Jadi pada saat proses coaching itu saya sudah menggunakan alur Tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan serta sudah melakukan identifikasi Bu. Kemudian saya juga menanyakan pada coach saya
rencana aksi, dan tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh si koci ini, Bu. Kemudian, saya juga berusaha menggali potensi dari koci saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Bu. Jadi secara keseluruhan, Bu Fira sudah berhasil ya melaksanakan coaching tadi menggunakan alur Tirta. Nah, setelah saya melakukan pengamatan dari proses coachingnya Bu Fira tadi ya, kan ada beberapa catatan dari saya Bu Fira yang saya akan sampaikan. Jadi Bu Fira berhasil melaksanakan coaching dengan jalur Tirta yang sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan juga Bu Fira sudah mengarahkan coachingnya bagaimana menemukan solusi bahkan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan. Dan saya juga mengamati Bu Fira membantu coaching mengatasi masalah dengan penuh tanggung jawab dan juga menanyakan rencana-rencana aksi yang sebaiknya dilakukan oleh coaching tersebut. Dan juga saya mengamati nih Bu Fira nih sudah fokus dalam proses coaching ini, di mana Bu Fira sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh karena bisa mendengarkan dengan baik. Iya. Bu Fira ya, alhamdulillah Bu Fira sudah bisa mengarahkan juga pertanyaan-pertanyaan Bu Fira yang sudah berbobot dengan kata kunci yang sudah jelas yang sudah disampaikan pada coaching. Nah, kira-kira ke depannya potensi apa yang ingin Bu Fira kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Bu Fira lakukan hari ini? Jadi, yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu saya ingin lebih memahami alur Tirta. Bagaimana pada proses coachingnya, terus pada saat ketika saya coaching, saya bisa melakukannya jauh lebih baik lagi Bu daripada misalkan hari ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu Fira ya, mau memahami lebih dalam lagi mengenai alur Tirta. Ya memang untuk memahaminya selanjutnya diperlukan praktek-praktek coaching lebih banyak lagi terkait pengalaman yang tidak dipelajari pada buku-buku teks. Tapi pengalaman ini dilakukan dengan modal yang sangat penting, juga merupakan pelaksanaan aksi nyata dari teori-teori yang sudah ada Bu Fira pelajari. Jadi sangat luar biasa sekali Bu Fira ini. Selamat ya Bu Fira telah melaksanakan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Fira kedepannya semakin sukses dalam melaksanakan coaching, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Fira karena sudah berkenan sharing diskusi terkait proses pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan. Oke, mungkin itu aja wawancara saya pada Bu Fira hari ini. Ya Bu, baik. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya, sudah memberikan masukan pada saya pada saat praobservasi dan pada pasca observasi pada hari ini. Saya pamit ya Bu Yaya ya. Terima kasih Bu Fira. Bu Fira. Salah kan? Ya, baik Bu Fira. Saya izin ya Bu Fira ya, untuk coaching kita hari ini akan didampingi atau dibersamai oleh Bu Yaya. Bu Yaya akan melihat proses kita coaching. Jadi saya izin ya Bu Fira ya. Bu Fira. Assalamualaikum Bu Fira. Waalaikumsalam Bu Fira. Bagaimana Bu Fira kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Bu Fira bagaimana? Alhamdulillah Bu Fira, kabar saya juga sehat. Bu, kemarin kayaknya Ibu mau hubungi saya ya Bu ya? Oh iya. Katanya ada yang mau diobrolin ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu Fira yang mau diobrolin sama saya? Begini Bu Fira, saya itu mau sharing sama Ibu mengenai anak-anak saya yang pemahamannya masih kurang. Pemahaman dalam hal apa ya Bu ya? Dalam membaca Bu Fira. Oh oke. Berarti dalam membaca ini tingkat pemahaman murid Ibu ya yang ada di kelas ya Bu ya? Masih rendah begitu Bu? Iya betul Bu Fira. Kita punya waktu sebelum bel kayaknya 15-20 menit ya Bu ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Bu Fira, kira-kira apa sih yang mau Bu Fira dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap begini Bu Fira, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan atau menemukan solusi, langkah-langkah yang bisa mencerahkan saya, meningkatkan kemampuan atau pemahaman membaca murid-murid saya itu Bu Fira. Oh oke baik. Jadi seperti apa sih yang dikatakan sama Bu Fira tadi, kalau tingkat pemahaman membaca anak-anak itu sudah bisa dikatakan baik?
Kalau menurut saya tingkat pemahaman anak itu kalau sudah baik membacanya ketika ia bisa membaca soal, kemudian ia mengerti juga bisa mengerjakan atau menjawab soal dengan benar. Oh begitu, oke, berarti kalau misalkan menurut Bu Vera seperti itu, tingkat pemahaman anak dilihat dari dia bisa membaca dengan baik ya Bu ya, lalu dia bisa menjawab soal tersebut. Ya betul Bu Fira, jadi begitu. Jadi anak-anak itu tahu maksud dari soal tersebut. Nah, jadi kalau menurut Ibu Vera, idealnya nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat pemahaman membaca anak-anak Ibu di kelas itu skala berapa ya Bu? Aduh, masih jauh Bu Fira, kayaknya saya masih di tingkat angka 6 deh. Oh, berarti kalau seperti itu masih rendah ya Bu Vera ya? Ya, jadi kalau seperti itu ya. Jadi kira-kira nanti hasilnya itu Bu Vera kira-kira ingin di skala berapa ya Bu? Saya sih berharap anak-anak saya nanti ada di tingkat 8 ya Bu Fira ya. Oh begitu. Angka 8 ya Bu ya? Ya, Oh kalau Ibu ingin meningkatkan sampai ke angka 8, kira-kira Bu Vera punya rencana untuk meningkatkan sampai level 8 itu gimana ya Bu ya? ya. Jadi itu dia Bu yang selama ini saya pikirkan ya. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan pemahaman membaca murid saya di kelas agar bisa mencapai angka 8. Itu yang akan saya diskusikan nih dengan Bu Fira ya. Yang pertama saya rencana untuk melaksanakan kebiasaan setiap hari. Jadi ada pembiasaan membaca kan ya Bu ya. Iya. Jadi saya berpikir dari kegiatan itu anak-anak bisa membaca dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Jadi apa yang dia baca itu dia harus tahu artinya, maknanya. Kemudian saya juga menyiapkan pertanyaan untuk murid-murid saya gitu kan di kelas maupun individu. Iya. Mereka juga nanti belajar berhubungan dengan wacana atau bacaan yang saya akan minta. Mereka menuliskan atau mencatat hal-hal penting seperti merangkum gitu Bu Fira. Nah itu yang saya pikirkan. Oke, baik sekali. Bagus sekali strategi yang telah Ibu Vera rencanakan. Tadi ada beberapa ya Bu yang mau dijadikan pembiasaan baik untuk meningkatkan kemampuan atau pemahaman baca anak-anak Ibu nih di kelas ya Bu ya. Kira-kira mana yang dari dua hal yang tadi yang mau Bu Vera fokuskan nih? Ada dua tadi. Jadi saya kira-kira nih dalam waktu dekat ini yang saya prioritaskan adalah kebiasaan membaca dan memberikan pertanyaan pemantik. Mungkin itu akan saya fokuskan Bu. Jadi Wah. kebiasaan mereka ya. Wah, luar biasa sekali nih Bu Vera, mantap nih. Dari rencana yang Ibu mau laksanakan ini, kira-kira Ibu memerlukan bantuan dari pihak lain tidak Bu? Atau Ibu mau melibatkan siapa gitu Bu dalam rencana tersebut? Pastinya ya Bu, jadi saya tidak akan bisa menjalankan semua ini tanpa melibatkan pihak lain. Tentunya saya akan melibatkan guru bidang studi di kelas saya, guru PAI, guru bahasa Inggris, juga saya yang tidak kalah penting nih Bu ya, Iya. itu orang tua di rumah ya Bu ya. Iya. Jadi nanti orang tua akan saya libatkan untuk melatih membaca di rumah supaya lebih cepat memahaminya. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga saya mohon bantuan kepada orang tua. Iya. Wah, luar biasa sekali nih, sepertinya mantap sekali. Sepertinya perencanaan yang Bu Vera buat itu sudah matang ya Bu ya. Iya Bu Fira, seperti itu. Semoga apa yang Bu Vera telah rencanakan dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Oke, jadi kita sudah hampir selesai pembicaraan ya Bu ya. Ibu sudah mengutarakan apa strategi dan apa rencana yang bisa untuk meningkatkan pemahaman membaca anak-anak Ibu di kelas. Kemudian dari percakapan kita ini Bu, kira-kira apakah sudah sesuai Bu dengan apa yang Ibu harapkan di awal tujuan tadi kita mau ngobrol hari ini? Kemudian kira-kira apa yang Ibu dapatkan Ibu ya dari obrolan kita hari ini? Ya. Alhamdulillah ya Bu Fira, setelah saya berbincang nih dengan Bu Fira, saya lebih menguatkan pemikiran saya dan mencerahkan saya tentang strategi-strategi atau rencana yang sudah saya pikirkan. Tetapi dengan perbincangan ini saya merasa lebih mantap untuk melaksanakannya. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau misalkan Ibu sudah menemukan nih solusi dari permasalahan Ibu. Sudah. Alhamdulillah, kalau kayak gitu luar biasa sekali ya Bu Vera ya.
kira-kira kapan nih kita bisa sharing-sharing lagi pada rencana yang akan Ibu laksanakan. Kemudian mungkin Ibu nanti bisa berbagi hasilnya seperti apa, kemudian hasilnya apakah sudah meningkat atau belum. Kemudian kira-kira dalam waktu seminggu nih, minggu depan kita sudah bisa bertemu lagi atau belum nih Bu? Iya, kira-kira 2 minggu lagi gimana Bu? Ibu masih bisa ketemu? Ada waktu? 2 minggu ya Bu ya? 2 minggu lagi ya Bu Vera ya? Bisa. Oh, boleh. Ya, jadi nanti kalau 2 minggu itu bisa terlihat peningkatannya gitu Bu. Kalau dalam waktu 1 minggu kan waktunya terlalu cepat ya. Terlalu cepat ya Bu ya. Oke, siap Bu Vera kalau seperti itu. Terima kasih ya Bu Vera untuk waktunya, kita sudah sharing, sudah berbagi. Semoga solusi yang sudah Ibu berikan itu dalam pelaksanaannya semua dapat berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan ya Bu Vera ya. Terima kasih Bu Vira atas pencerahannya dan waktunya untuk mengobrol dengan saya ya Bu Vira ya. Iya, sama-sama Bu Vera. Assalamualaikum Bu Vira. Saya kembali ya. Iya, sama-sama Bu Vera. Waalaikumsalam. Saya kerja dulu ya Bu. Iya Ibu, hati-hati. Ya. Kuncinya belum pesan. Siap? 1, 2, 3. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. PJP Angkatan 11 tergerak bergerak.